Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang tafsir surat Yasin. Minggu kemarin sudah masuk, ada sedikit riwayat tentang Nabi Khidir alaihissalam. Dan hari ini akan saya coba sampaikan secara ringkas. Ada beberapa riwayat tentang eksistensi atau tentang kehadiran Nabi Khidir alaihissalam. Misalnya dalam sebuah riwayat, dalam salah satu karya Syekh Abdurrahman As-Safuri dan Syekh Muhammad bin Ahmad, yang menerangkan bahwa Nabi Khidir alaihissalam telah ada sejak zamannya Raja Iskandar Zulkarnain pada tahun 322 sebelum Masehi. Alasan Nabi Khidir alaihissalam diberikan umur panjang oleh Allah sampai hari kiamat, dikarenakan diberikan tugas khusus dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan berbagai macam ilmu hikmah dan kebijaksanaan kepada para wali-walinya. Hal ini dikarenakan bahwa dahulu Nabi Khidir alaihissalam pernah meminum air dari mata air abadi atau air keabadian. Dalam karya Syekh Muhammad bin Ahmad dikatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna ahada awladu Syam yasrabu min ainil hayat fayahludu." Ada seseorang yang berasal dari negara Syam, jadi negara Syria, yaitu Syam bin Nuh, yang telah meminum air kehidupan, lalu ia dapat hidup dengan lama. Ini baru hadis pertama yang mengatakan bahwa Nabi Khidir alaihissalam benar ada. Yang keduanya, Nabi Khidir diberikan umur panjang dikarenakan meminum sebagian dari ainul hayat atau air kehidupan. Kemudian Syekh Muhammad bin Ahmad, beliau meneruskan, jadi maka pergilah Raja Zulkarnain bersama Nabi Khidir alaihissalam untuk meminum air tersebut. Namun hanya Nabi Khidir alaihissalam saja yang berhasil meminumnya, sedangkan Raja Zulkarnain tidak berhasil menemukan air kehidupan tersebut. Keberadaan Nabi Khidir alaihissalam sangat misterius dan tersembunyi. Hanya orang-orang tertentu saja dengan diiringi oleh kehendak Allah yang dapat bertemu, berjumpa atau melihat Nabi Khidir alaihissalam. Sampai saat ini Nabi Khidir alaihissalam masih tetap hidup dan terus-menerus memberikan pengajaran kepada wali-wali Allah. Al-Hafidz Ibnu Ishaq di dalam kitabnya Al-Mubtada, beliau pun mengatakan bahwa Nabi Khidir alaihissalam memang berumur panjang. Al-Hafidz Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa para sahabatnya menyampaikan menjelang kematian Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam jadi pernah mengumpulkan semua anak-anaknya dan berkata, "Sesungguhnya Allah akan menurunkan siksaan kepada penduduk bumi. Oleh sebab itu, bawalah jasadku ini ke dalam gua dan kuburkan aku di negeri Syam, ya, negeri Suriah." Begitu pula ketika datang musibah banjir bandang, Nabi Nuh alaihissalam pernah berpesan kepada anaknya, "Sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam telah berdoa kepada Allah agar memanjangkan umurnya, memanjangkan usia orang yang menguburkan jasadnya hingga hari kiamat." Tidak ada satu orang pun dari anak-anaknya Nabi Adam alaihissalam yang dapat menguburkan jasad Nabi Adam alaihissalam, kecuali Nabi Khidir alaihissalam. Jadi jenjangnya ratusan tahun. Nabi Khidir lah yang akhirnya mampu menguburkan jenazahnya Nabi Adam alaihissalam yang pernah disimpan di dalam sebuah gua oleh anak-anaknya ketika banjir bandang datang. Jadi negara Suriah dengan kemuliaan jasadnya Nabi Adam alaihissalam terselamatkanlah daerah Syria dari banjir yang sangat besar dengan berkahnya jasad atau jenazahnya Nabi Adam alaihissalam. Inilah yang disebut dengan tabaruk, mengambil berkah dari orang-orang yang soleh. Tentang kebenaran berita mistis keabadian Nabi Adam alaihissalam,
Diriwayatkan pula dalam kitab-kitab tafsir besar, di antaranya di dalam kitab tafsir Ruhul Bayan karya Imam Ismail Haqqi Al-Buruswi, beliau mengatakan, waqala fi Tibyan, telah dikatakan dalam kitab Tibyan, posada nahiyatil maghribi yatlubu ainul hayat inda bahril zulumat li'annahu kila lahu samanan ainul hayat min sarabin minha lam yamut abadan ila yaumil qiyamah. Di dalam tafsir Ruhul Bayan, Imam Ismail Haqqi Al-Buruswi mengutipkan untuk kita semua, dikatakan tadi dalam kitab Tibyan, telah bulat tekad siapa, yaitu Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir alaihissalam, untuk pergi ke arah Maghrib, tempat tenggelamnya matahari, di mana terdapat ainul hayat atau air keabadian, berada di sebuah guha yang gelap. Sesungguhnya dikatakan mereka berada di sana untuk mengambil ainul hayat atau air keabadian tersebut dan meminumnya, maka tidak akan mati selamanya sampai hari kiamat. Ini riwayat pertama. Kemudian Imam Al-Ghazali pun di dalam kitab tafsir mengatakan, Innal khadira wa iya sahayani yaltaqiyani kullu sanatin bil mausim wa kana sababu hayatihi fima yuhkam annahu sariba min ainil hayat. Sesungguhnya Innal khadira wa iya, sesungguhnya Nabi Khidir dan Nabi Ilyas hayani, kedua-duanya masih hidup. Yaltaqiyani kullu sanatin bil musimin, dan keduanya yaltaqiyani, kedua-duanya bertemu kullu sanatin, setiap tahun, di dalam satu musim. Di dalam beberapa penerangan jadi bahwa Nabi Khidir alaihissalam dengan Nabi Ilyas itu kedua-duanya bertemu di satu musim haji. Jadi tiap tahun teh haji. Nabi Ilyas dengan Nabi Khidir alaihissalam. Wa kana sababu hayatihi fima yuka annahu sariba min ainil hayat. Adapun sebab kehidupan mereka berdua, sesungguhnya mereka pernah meminum ainul hayat, air keabadian. Jadi yang pernah meminum air keabadian ternyata bukan hanya Nabi Khidir saja, termasuk juga Nabi Ilyas alaihissalam. Sampai sekarang masih terus bertemu. Dalam keterangan yang lain nanti akan dikatakan. Kemudian dalam kitab tafsirnya Imam Ibnu Atiyah dan Imam Al-Qurtubi, beliau pun mengatakan, qalahu, telah dikatakan Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, hatta li'annahu sariba min ainil hayati la'annahu bakin fil ardi wa innahu yahujal bait. Nabi SAW secara terpisah pernah mengatakan, sesungguhnya Khidir alaihissalam masih hidup, sesungguhnya ia telah meminum air keabadian, ia akan kekal di muka bumi, dan sungguhnya ia pun berhaji ke Al-Bait. Kata Nabi begitu, berhaji. Jadi kalau sekarang Nabi Khidir aja sekarang bisa berhaji, sudah barang tentu Nabi Muhammad yang menjadi rahmatan lil alamin, yang paling utama, an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi Muhammad adalah orang yang paling utama dibandingkan semua orang yang beriman. Semua nabi dan rasul adalah orang yang paling beriman dibandingkan orang-orang yang biasa. Nabi Muhammad adalah yang paling utama. Apabila seorang Nabi Khidir alaihissalam bisa tiap tahun berhaji, ya sudah barang tentu Nabi Muhammad selamanya akan abadi dan selamanya. Kalau beliau bisa menemui siapapun yang beliau kehendaki. Ini kita keep dulu karena riwayatnya akan terlalu panjang. Insya Allah kita akan ceritakan tentang bagaimana caranya Nabi Muhammad SAW bertemu dengan orang-orang yang dipilihnya, bertemu dengan para sahabatnya, bertemu dengan tabi'in, bertemu dengan tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Insya Allah dalam kesempatan yang lain nanti kita akan sampaikan. Kemudian Imam Al-Iz bin Salam di dalam kitab tafsir mengatakan, wal khadira bakin li sarabi min ainil hayat, dan Nabi Khidir alaihissalam abadi dikarenakan meminum sebagian dari ainul hayat. Kemudian Imam An-Nisfi dalam kitab tafsirnya mengatakan, qala sallallahu alaihi wasallam, bi amru annahu yajidu fil kitabi anna hadukum awladus sam yasribu min ainil hayat fayukhlidu fajala yashiru fi talabiha wal khadiru wazira. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, sejak awal telah diperintahkannya kepadanya, sesungguhnya
akan terjadi di dalam kitab. Dimaksudnya akan terjadi dalam Lauhul Mahfuz. Ada salah satu anaknya Sam bin Nuh. Ternyata yang dimaksud dengan salah satu anaknya Sam bin Nuh adalah Nabi Khidir alaihissalam akan meminum ainul hayat, akan meminum air keabadian. Oleh karena itu, ia selamanya akan abadi. Maka dijadikanlah sepanjang perjalanannya itu Zulkarnain dan Khidir alaihissalam adalah sebagai menterinya. Jadi diangkatlah sekarang Nabi Khidir alaihissalam oleh Raja Zulkarnain sebagai perdana menterinya. Karena panjang teh hidupnya ya. Kalau mau yang panjang. Ini pun sama dikatakan masih dalam kitab tafsir Nisfi. Wakila innal hadira wa Ilyasa hayya taqiyan kullu sanatin bil musim. Bahwa sesungguhnya Khidir dan Nabi Ilyas itu kedua-duanya masih hidup dan setiap tahun mereka bertemu dalam satu musim. Maksudnya adalah musim haji. Dikarenakan kedua-duanya pernah meminum sebagian daripada ainul hayat. Jadi kalau kita melihat tadi beberapa penafsiran, penjelasan hadis-hadis Nabi yang dikutipkan oleh para mufassirin besar dalam kitab-kitab mereka dari setiap zaman, ternyata mereka membenarkan bahwa Nabi Khidir dan Nabi Ilyas alaihissalam sampai sekarang masih hidup. Jadi nggak perlu aneh, nggak perlu heran kalau kita dengar orang-orang soleh, guru-guru kita atau riwayat dari guru kita mengatakan bahwa Nabi Khidir bertemu dengan Kiai Anu, dengan Syekh Anu, karena mereka sampai sekarang ternyata masih hidup untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan pembelajaran kepada sebagian daripada wali-wali Allah. Jadi bisa kita katakan apabila ada orang yang pernah ditemui oleh Nabi Khidir alaihissalam, ada orang yang pernah ditemui oleh Ilyas alaihissalam, hampir bisa dipastikan atau bisa dipastikan bahwa orang yang ditemui tersebut pasti wali Allah. Sedangkan wali Allah sendiri itu ada 150 tingkatan. Dari tingkatan paling bawah sampai tingkatan yang namanya Sultanul Aulia. Itu ada 158 ya, kapan-kapan lagi lah kita ceritain lah, itu panjang ting. Ini bonus satu lagi, ini mandat Allah kepada Jibril alaihissalam ketika Jibril diperintahkan oleh Allah untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah hadis panjang oleh Imam bin Hajar al-Haytami dalam salah satu kitabnya Kabair Kubro. Beliau menjelaskan tentang firman Allah surat Al-Isra ayat 87, di mana Allah berfirman, "Illa rahmatan min rabbika inna fadlahu kana 'alaika kabira." Kecuali karena rahmat dari Tuhanmu, sungguh karunia-Nya atasmu, maksudnya atas Nabi Muhammad, sangatlah besar. Ini ayat adalah yang disampaikan oleh Allah untuk memberitahu pada kita bahwa keutamaan Nabi Muhammad itu sangat besar. Ini berhubungan sebelum dengan kelahirannya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan mandat khusus kepada Jibril alaihissalam untuk mengemban tugas dalam momen yang paling agung dan paling bersejarah bagi seluruh makhluk. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Ya Jibril, safaruhal arwahu fil aqdamil syarab." Wahai Jibril, serukanlah, panggillah kepada semua arwah yang berada di alam semesta ini. Maksudnya, yaitu adalah ruhnya para nabi, ruhnya para rasul, ruhnya para wali, agar semua berkumpul wasaf, berbaris dengan rapi untuk menjambut kedatangan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi Muhammad akan dilahirkan, Allah memerintah pada Jibril untuk menghimpun dan memerintahkan semua, dipanggil semua arwah. Dan tidak ada satupun malaikat yang tersedia di langit, semua turun ke bumi. Jadi yang memerintahkan malaikat Jibril, Allah senang. Jadi bisa dikatakan bahwa yang pertama memerintahkan dan mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah Allah itu sendiri. Allah yang memerintahkannya. Makanya disuruh Jibril, arwah kumpulkan ke dia. Arwah para nabi, para rasul, para wali, orang-orang soleh, kumpul semua dan bersaf, berbaris semua dengan rapi. Kemudian setelah itu Allah kembali mengatakan, "Ya Jibril,
ansoro sajadatu al-qurbu wal wisal li sahibin nur wa rafiatu wal atsal. Hei Jibril, bentangkanlah hamparan kemuliaan dan keagungan derajat al-qub. Al-qub itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, arwah-arwah mulia yang dekat dengan Allah, dari karangan malaikat, arwah para nabi, arwah para rasul, juga arwah orang-orang soleh termasuk para wali. Dan al-wisol, orang-orang al-wisol, ada disebut dengan al-wisol, adalah makhluk yang menjadi perantara antara kebutuhan makhluk kepada Allah. Ini yang disebut dengan tawasul. Makhluk yang menyampaikan itu adalah sebutnya al-wisol. Bisa malaikat, bisa ruhnya para nabi, ruhnya para rasul, ruhnya para wali, namanya al-wisol. Dikumpulkan semua kepada Nabi Muhammad SAW yang memiliki cahaya dan makom luhur di sisiku. Kemudian Allah berkata lagi, ya Jibril, mur malikan ayyughallaku abwabal niron. Hai Jibril, mur, perintahkan kepada siapa? Malikan, kepada malaikat Malik, ayyughallaku abwabal niron, agar menutup pintu neraka. Jadi dengan Nabi Muhammad belum lahir waktu itu, saking senang Allah perintah sama Jibril, Jibril, tuh suruh Malik tutup pintu neraka. Ditutup pintu neraka oleh Malik, dikarenakan kekasihnya Nabi Muhammad akan dilahirkan di muka bumi. Kemudian ya Jibril, kul Ridwan, hai Jibril, katakan sama Ridwan, ayafta abwaba jinan, perintah kepada malaikat Ridwan agar membuka seluruh pintu surga. Kemudian Allah perintahkan lagi pada Jibril, hai Jibril, ya Jibril, albasu khullatu ridwan. Hei Jibril, pakailah olehmu khullatu ridwan. Khullatu ridwan itu adalah sebuah pakaian khusus yang Allah ridho. Pakaian tersebut dipakai oleh Jibril alaihissalam untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi yang punya khullatu ridwan cuma seorang, yaitu malaikat Jibril aja. Dua, nyambung lagi, ya Jibril, ihbitu ilal ardi bil malaikatis safina wal muqarribin wal qurubiyun wal hafid. Hei Jibril, turunlah ke muka bumi dengan membawa seluruh pasukan malaikat, para malaikat muqarrabin, malaikat qurubiyun, para malaikat yang selalu mengelilingi arasy. Suruh mereka semua turun ke bumi dan berbaris dengan rapi. Ya Jibril, nada bis samawati wal ard fituliha wal ard. Hei Jibril, kumandangkanlah seruan ke seluruh penjuru langit hingga lapisan bumi yang paling dalam. Qad ana awana istima'an al-mahbub bil mahbub wa talib wal matlub. Beritahulah pada semua makhluk bahwa sesungguhnya sesekarang telah datang saatnya seorang kekasih dengan kasih sayangnya dan penuntut ilmu dengan ilmunya, itu Nabi Muhammad SAW. Jadi malaikat semua turun ketika Nabi Muhammad akan dilahirkan. Itu mega, itu warnanya putih karena dengan putihnya sayap semua para malaikat. Bisa dibayangkan oleh kita, semua malaikat turun. Korobiyun, malaikat yang dekat dengan Allah, malaikat yang sekarang berkeliling di atas aras. Tidak ada satupun yang tersisa. Allah senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Makanya aneh, ada orang yang ngakunya hamba Allah, yang ngakunya umat Nabi Muhammad, tapi nggak senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Maka perlu ditanya, ini teh makhluk bukan? Karena nggak senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, cuman iblis. Itu harus kita paham. Ya, kita pernah mendengar bahwa Abu Jahal pernah bergembira sehari dikarenakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sampai dikata dalam hadis tahfifu adab min adabil qabri fikul isnain, diringankan adabnya, siksaan kuburnya siapa? Itu Abu Lahab setiap hari Senin. Padahal dia orang kafir, cuman pernah senang sekali waktu itu dengan kelahiran Nabi Muhammad. Cuma sekali-kali seumur hidup senang. Dan Allah ringankan siksanya setiap hari Senin. Ini kita yang berusaha setiap tahun, setiap saat senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Mainnya orang aina sarua jeung Abu Lahab, jeung Abu Jahal. Enggak lah. Nah, jadi harus hati-hati. Orang yang tidak senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, ini hampir sama, ini persis dengan Abu Lahab. Walaupun dia sholat, dia pernah sholat, sedekah, puasa, hati-hati.
dia benci, dia nggak senang dengan kehadiran Nabi Muhammad. Ini derajatnya sama dengan Abu Lahab. Ya minimal lah orang yang begitu, ya lumayan lah minimal setiap Senin diringankan siksanya. Jadi Salasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu mah disiksa we terus. Puas we eta mah bongana teu ato dengan kelahiran Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Padahal Allah saja sangat senang, malaikat semua senang, semua makhluk semua senang. Makanya aneh bin ajaib kalau ada umat Nabi Muhammad yang tidak senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Padahal yang pertama kali mengadakan di alam semesta ini adalah Allah Azza wa Jalla, pemilik semesta alam ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkah untuk kita. Ringkas saja, insya Allah kita teruskan lain kali. Minggu depan kita sambung lagi. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.